Membicarakan lubang hitam tentu tidak bisa dilepaskan dari gaya tarik atau gravitasi. Menurut NASA, lubang hitam bisa diartikan zona di alam semesta yang memiliki kekuatan gravitasi sangat besar, sehingga cahaya pun bisa terperangkap di dalamnya. Sebuah lubang hitam bisa memiliki kekuatan gravitasi yang begitu masif, mungkin disebabkan oleh massa besar yang terdesak dan terjepit di sebuah tempat yang sangat kecil. Pemampatan gravitasi inilah yang menyebabkan kemunculan lubang hitam di alam semesta. Sejatinya, lubang hitam memiliki kekuatan gravitasi luar biasa besar. Sebetulnya tidak bisa dilihat oleh manusia begitu saja. Kita membutuhkan peralatan khusus untuk mendeteksi keberadaan mereka di alam semesta. Alat dan teleskop khusus tersebut akan melihat jalur dan kondisi bintang di sekitar lubang hitam yang memiliki pola pergerakan berbeda dibanding bintang-bintang lainnya. Itulah sebabnya objek misterius tersebut dinamakan lubang hitam, karena memang tidak bisa dilihat begitu saja. Mereka cenderung gelap dan tidak tampak seperti objek lainnya, karena cahaya yang tidak dapat keluar dari lubang tersebut. Konsep dan teori mengenai lubang hitam bukanlah hal baru di dunia sains. Pandangan mengenai lubang hitam sudah pernah digagas oleh John Michell pada 1783. Kala itu, Michell mengungkapkan bahwa sebuah zona dengan gravitasi kuat di alam semesta bisa saja ada akibat pengerucutan massa. Tentu saja, Michell juga menyadarkan hipotesisnya pada hukum gravitasi yang sebelumnya digagas oleh Newton. Kemudian, baru di era Albert Einstein, keberadaan lubang hitam bisa diprediksi dengan perhitungan rumit relativitas. Rasa penasaran banyak ilmuwan terhadap lubang hitam membuktikan bahwa keberadaan zona dengan gaya gravitasi masif ini masih terus diburu dari zaman ke zaman. Gagasan Michell yang sudah eksis sejak abad ke-18 pun mulai dijadikan rujukan karena ada begitu banyak bukti mengarah ke lubang hitam. Salah satunya adalah penemuan lubang hitam bernama Cygnus X1 yang dilakukan oleh ilmuwan asal Inggris bernama Louis Webster dan Paul Murdin. Objek angkasa tersebut ditemukan di awal 1970 dan berjarak sekitar 6.000 tahun cahaya dari tata surya kita. Akhirnya, Cygnus X1 dikonfirmasi sebagai lubang hitam pertama yang diidentifikasi melalui teleskop khusus. Apakah kamu pernah menonton film Interstellar? Film garapan Christopher Nolan tersebut telah dinobatkan sebagai film Hollywood dengan narasi sains yang paling mendekati kenyataan. Salah satu adegan yang membuat kita bingung adalah pada saat protagonis utama memasuki lubang hitam. Meskipun belum ada satupun manusia yang pernah melakukannya, ilmuwan bisa berandai-andai mengenai hal tersebut. Dimensi ruang yang kita kenal adalah 3 dimensi. Lalu, ada dimensi keempat bernama waktu. Gagasan ekstrim justru mengarah bahwa keberadaan dimensi kelima bisa dibuktikan jika ruang, waktu, dan gravitasi bergabung, sehingga membentuk mekanisme yang dinamakan multiple timeline. Hal ini diartikan keberadaan ruang waktu lebih dari satu dan terjadi secara bersamaan. Prinsip multiple timeline inilah yang diprediksi hanya bisa terjadi di dalam lubang hitam saja, karena ia merupakan satu-satunya objek yang memiliki gaya gravitasi paling besar di alam semesta. Tentu saja ini semua masih berupa prediksi dan gagasan hipotesis, sebab ilmuwan tak akan memberikan jawaban seadanya tentang lubang hitam. Kemungkinan paling simpel yang bisa didapatkan adalah nyaris mustahil karena manusia akan mati jika masuk ke dalamnya. Gagasan ini memang terdengar aneh dan gak masuk akal. Namun, kita tidak betul-betul mengetahui sesuatu sampai kita melihat dan mengalaminya sendiri, bukan? Gagasan yang menyatakan bahwa lubang hitam merupakan portal ke alam semesta lain sebetulnya bukanlah hipotesis baru. Bahkan ilmuwan mungkin sudah menemukan hantu lubang hitam dari alam semesta lain. Pada intinya, berdasarkan gagasan yang diungkap oleh beberapa ilmuwan, alam semesta kita bukanlah alam semesta tunggal. Masih ada yang lainnya, dan bahkan mungkin jumlahnya nyaris tanpa batas. Setidaknya, jejak-jejak purba akan hal tersebut sudah bisa dideteksi melalui keberadaan gelombang mikrokosmik, sebuah radiasi yang merupakan sisa-sisa dari kelahiran alam semesta atau Big Bang. Pendapat ini diutarakan oleh ahli fisika dan matematika dari Universitas Oxford yang bernama Profesor Roger Penrose, seorang ilmuwan yang juga mendapatkan hadiah Nobel di bidang fisika pada 2020. Menurutnya, kelahiran alam semesta ini terjadi secara berulang kali layaknya makhluk hidup yang lahir dan mati, begitu seterusnya. Mengungkap misteri lubang hitam memang sepertinya akan menjawab begitu banyak pertanyaan dalam sains. Mungkin hal tersebutlah yang membuat ilmuwan sekelas mendiang Stephen Hawking juga sangat terobsesi dengan keberadaan lubang hitam. Dalam teori kedua mekanika lubang hitam, dijelaskan bahwa cakrawala total yang ada di sekitar lubang hitam tidak dapat berkurang secara masif dari waktu ke waktu. Namun, pergerakan dan sistem kerja objek di sekitar lubang hitam tersebut juga masih terus diteliti. Pembuktian yang bisa dilakukan masih terbatas pada riset.
studi, dan gagasan ilmiah yang didapat dari pengamatan lubang hitam melalui teleskop khusus. Untuk saat ini, jelas sangat mustahil bagi manusia untuk bisa mengunjungi objek tersebut. Mungkin saja lubang hitam juga bisa mengungkap keberadaan dari dimensi yang jauh lebih tinggi ketimbang dimensi manusia. Misalnya dimensi kelima yang sudah kita bahas tadi. Namun kembali lagi ke anggapan semula. Semua gagasan mengenai lubang hitam masih sebatas teori, hipotesis, dan kalkulasi sains yang dilakukan oleh ilmuwan. Tidak ada yang benar-benar tahu persis mengenai apa yang ada di dalamnya.